Halo teman-teman, perkenalkan saya Maria Darmiani Usman. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi terkait analisis komponen makna. Nah, pertama-tama kita harus memahami pengertian dari analisis komponen makna tersebut. Nah, di sini yang pertama analisis. Analisis adalah proses mengurai, memecahkan, atau cara berpikir sistematis untuk mengkaji sesuatu secara teliti agar kita mengetahui keadaan yang sebenarnya. Yang kedua adalah komponen. Komponen adalah bagian atau elemen penyusun suatu sistem, benda, dan lain-lain. Nah, kita ambil contoh di sini adalah lantai. Lantai terbentuk dari beberapa elemen atau komponen, yaitu diantaranya ada pasir, semen, air, dan kerikil. Nah, itulah yang membentuk lantai. Begitu pula yang terjadi pada kata. Kata terbentuk dari ada beberapa elemen atau komponen untuk mengetahui makna dari kata tersebut. Yang berikutnya analisis komponen makna adalah metode linguistik untuk memecahkan makna sebuah kata menjadi unsur-unsur atau fitur-fitur makna yang lebih kecil atau disebut dengan komponen semantik untuk memahami perbedaan dan hubungan antar makna kata. Lyons menyebutkan bahwa mengkaji atau memberi makna suatu kata adalah memahami kajian kata tersebut yang berkenaan dengan hubungan-hubungan makna yang membuat kata tersebut berbeda dari kata-kata yang lain. Komponen makna adalah keseluruhan makna dari suatu kata yang terdiri atas sejumlah elemen di mana antar elemen memiliki ciri yang berbeda. Seperti pada kata putih, mencakupi komponen bersih, bening, tanpa noda, dan lainnya. Nah, dari sini tampak bahwa pemahaman terhadap kata yang menyeluruh dapat dilakukan dengan cara menguraikan unsur-unsur makna yang membentuk makna kata tersebut. Kajian itulah yang disebut dengan analisis komponen makna dalam semantik. Yang berikutnya ada pembeda makna dan hubungan antar komponen makna. Nah, untuk dapat menganalisis komponen makna, seseorang perlu mengetahui hubungan-hubungan makna yang ada di dalam kata-kata. Misalnya kata melihat dan melirik. Kata melihat dan melirik mempunyai hubungan makna dan juga perbedaan makna. Kata melihat dan melirik memang sama-sama menggunakan indera penglihatan, yaitu mata, untuk memperhatikan suatu objek. Nah, namun yang membedakan kata melirik dan melihat tersebut adalah pada caranya. Kalau kata melihat adalah kata umum untuk menggunakan mata, sedangkan melirik adalah cara melihat yang lebih spesifik dengan menggunakan sudut atau ekor mata. Nah, berbeda dengan kata mengambil jika kita bandingkan dengan kata melihat. Nah, di sana terlihat jelas bahwa kedua kata tersebut tidak memiliki hubungan makna. Nah, komponen pembeda makna akan jelas apabila kita mengetahui komponen makna. Komponen makna diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh kedekatan, kemiripan, kesamaan, dan ketidaksamaan suatu makna kata. Oleh karena itu, pembeda makna akan terjadi karena dua hal. Yang pertama, perbedaan bentuk akan melahirkan perbedaan makna, dan yang kedua, perubahan bentuk akan melahirkan hubungan makna. Yang berikutnya, manfaat analisis komponen makna. Yang pertama, untuk membedakan makna suatu kata dengan kata yang lain. Misalnya, sudah saya jelaskan pada kata melirik dan melihat. Meskipun kedua kata tersebut masih memiliki hubungan, tetapi ada komponen yang membedakan makna dari kedua kata tersebut. Di sini juga kita bisa ambil contoh pada kata ayah dan ibu. Nah, meskipun kedua kata tersebut ada komponen-komponen yang sama, yang maknanya sama, tetapi yang membedakannya adalah ciri dari jenis kelamin. Misalnya, dari kata ayah terdapat komponen jantan, dari kata ibu terdapat komponen betina. Nah, itulah yang membuat kedua kata tersebut komponen dari kata tersebut berbeda. Yang kedua, ada perumusan di dalam kamus.
Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan WJS Purdaminto mendefinisikan kata kuda sebagai binatang menyusui yang berkuku satu dan biasa dipiara orang untuk kendaraan. Nah, menurut Van der Leek, untuk mendefinisikan sesuatu dapat digunakan definisi berdasarkan mengacu kepada rincian secara umum dan mengacu kepada spesifikasi sesuatu yang didefinisikan. Nah, jadi dari ciri binatang menyusui berkuku satu dan biasa dipiara orang adalah menjadi ciri umum dari binatang kuda. Sedangkan yang menjadi ciri khususnya adalah makna kendaraan. Itulah yang membedakan binatang kuda berbeda dari binatang sapi dan kambing dan lain-lain. Yang berikutnya ada prosedur analisis komponen makna. Nah, untuk menganalisis makna dapat digunakan berbagai prosedur. Di sini Nida menyebutkan ada 4 teknik dalam menganalisis komponen makna. Yang pertama ada penamaan, yang kedua ada parafrasis, yang ketiga ada pendefinisian, dan yang keempat ada pengklasifikasian. Yang pertama, penamaan. Proses penamaan berkaitan dengan acuannya. Penamaan bersifat konvensional dan arbitrer. Konvensional berdasarkan kebiasaan masyarakat pemakainya, sedangkan arbitrer berdasarkan kemauan masyarakatnya. Misalnya leksem rumah mengacu ke benda yang beratap, berdinding, berpintu, berjendela, dan tempat tinggal manusia. Nah, ada beberapa cara dalam proses penamaan. Yang pertama ada peniruan bunyi. Contohnya ketika saya ingin memberi makan kucing, saya pasti meniru bunyi dari kucing tersebut. Seperti kata meong, meong. Nah, dengan sendirinya kucing itu akan menghampiri kita. Yang kedua ada penyebutan bagian. Metode ini mengidentifikasikan komponen makna dengan menyebutkan bagian-bagian dari suatu konsep atau objek. Contohnya, sudah 2 minggu Ina tidak menampakkan batang hidungnya di kampus. Nah, dari kata batang hidungnya, itulah contoh dari penyebutan bagian. Yang ketiga ada penyebutan sifat khas. Metode ini menyoroti sifat atau karakteristik yang paling menonjol dan membedakan dari suatu objek atau konsep. Nah, contohnya ketika mempunyai teman yang cerewet, maka kita akan menjuluki dengan si cerewet. Yang keempat ada penyebutan apelativa atau julukan, yaitu komponen makna dengan merujuk pada nama panggilan, julukan, atau sebutan khusus yang terkait dengan suatu objek atau konsep. Nah, contoh konkretnya, Kota Ende. Orang sering menjulukan Kota Ende dengan Kota Pancasila. Yang kelima ada penyebutan tempat asal atau toponimi, yaitu komponen makna dengan menyebutkan tempat asal atau lokasi geografis yang terkait dengan suatu objek atau konsep. Tempat asal seringkali memberikan informasi tentang asal-usul atau karakteristik khas dari entitas tersebut. Nah, contohnya kopi Manggarai, yaitu kopi yang berasal dari wilayah Manggarai. Yang keenam ada penyebutan bahan atau material, yaitu komponen makna dengan menyebutkan bahan atau material dari mana suatu objek terbuat. Bahan seringkali menentukan sifat atau kualitas dari entitas tersebut. Contohnya meja kayu, yaitu meja yang terbuat dari bahan kayu, atau juga lemari plastik, lemari yang terbuat dari bahan dasar plastik. Yang ketujuh ada penyebutan keserupaan atau analogi, yaitu komponen makna dengan membandingkan suatu objek atau konsep dengan entitas lain yang memiliki kesamaan atau kemiripan. Analogi membantu dalam memahami karakteristik atau fungsi dari entitas yang dijelaskan. Contohnya otak, seperti komputer yang memproses informasi, atau juga jantung, seperti pompa yang memompa darah. Yang kedelapan ada penyebutan pemendekan, akronim atau singkatan, yaitu komponen makna dengan menggunakan singkatan atau akronim yang mewakili suatu frasa atau konsep yang lebih panjang.
Pemendekan sering digunakan untuk efisiensi dan kemudahan dalam komunikasi. Contohnya KTP, yaitu Kartu Tanda Penduduk, atau Prodi, yaitu Program Studi, dan lain sebagainya. Yang kesembilan ada penyebutan penemuan baru, atau neologisme, yaitu komponen makna dengan merujuk pada kata atau istilah baru yang diciptakan untuk menggambarkan suatu objek, konsep, atau fenomena yang sebelumnya tidak memiliki nama. Neologisme sering muncul seiring dengan perkembangan teknologi, budaya, atau ilmu pengetahuan. Contohnya swafoto atau selfie, yaitu foto yang diambil sendiri dengan kamera atau ponsel. Yang ke-10 ada penyebutan pengistilahan atau terminologi, yaitu komponen makna dengan menggunakan istilah teknis khusus yang digunakan dalam bidang tertentu. Pengistilahan membantu dalam memberikan definisi yang tepat dan spesifik dalam konteks profesional atau akademis. Contohnya fotosintesis, yaitu proses biokimia di mana tumbuhan mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dengan bantuan cahaya matahari. Yang ketiga ada pengklasifikasian. Pengklasifikasian adalah cara memberikan pengertian pada suatu kata dengan cara menghubungkan kata yang satu dengan kata yang lain. Klasifikasi atau taksonomi merupakan suatu proses bersifat alamiah untuk menampilkan pengelompokan sesuai dengan pengalaman manusia. Klasifikasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, klasifikasi dikotomis, yaitu pembagian suatu kelompok atau kategori menjadi dua bagian yang saling eksklusif dan berlawanan. Saya ambil contoh objeknya mahasiswa di sebuah kelas. Kriterianya status kelulusan dan hasilnya lulus dan tidak lulus. Nah, dalam contoh ini, setiap mahasiswa di kelas hanya dapat masuk ke salah satu dari dua kategori, yaitu lulus atau tidak lulus. Nah, di sini tidak ada pilihan ketiga atau kategori antara. Yang kedua ada klasifikasi kompleks, yaitu pembagian suatu kelompok atau kategori menjadi lebih dari dua bagian berdasarkan beberapa kriteria atau atribut yang berbeda. Klasifikasi ini memungkinkan pemahaman yang lebih rinci dan nuansa tentang perbedaan dalam kelompok tersebut. Nah, di sini saya ambil contoh objeknya buah-buahan. Kriterianya ada warna, rasa, dan tekstur. Nah, hasilnya merah, manis, berair, yaitu semangka dan stroberi. Nah, dari contoh ini, buah-buahan diklasifikasikan berdasarkan kombinasi dari 3 kriteria yang berbeda, yaitu warna, rasa, dan tekstur. Hasilnya adalah beberapa kategori yang lebih spesifik yang mencerminkan perbedaan karakteristik di antara buah-buahan tersebut. Perbandingan sederhana antara klasifikasi dikotomis dan klasifikasi kompleks adalah kalau dikotomis seperti saklar lampu, yaitu hanya ada dua pilihan, nyala atau mati. Kalau klasifikasi kompleks seperti memilih warna cat, ada banyak pilihan warna yang berbeda, masing-masing dengan karakteristik yang unik. Baik teman-teman, itu saja pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.